Halo Sobat Damai, jumpa lagi dalam acara BNPT Update yang akan memberikan sejumlah informasi terkini seputar kegiatan dan program kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama saya, Indira Dewi. Sebagai upaya mendukung korban tindak pidana terorisme, BNPT melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan PT Pupuk Indonesia, sekaligus penyerahan bantuan kepada 4 anak penyintas tindakan terorisme wilayah Kalimantan Timur. Senin 10 Oktober 2022 dilaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama antara BNPT dan PT Pupuk Indonesia serta koordinasi pelaksanaan dukungan psikososial oleh PT Pupuk Kalimantan Timur terhadap korban tindak pidana terorisme wilayah Kalimantan Timur di Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar beserta jajaran, Direktur Utama Pupuk Indonesia Bakir Pasaman, serta Direktur Utama PT Pupuk Kalimantan Timur Rahmat Pribadi. Dalam sambutannya, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar sampaikan dengan kolaborasi ini diharapkan dapat mencegah masuknya ideologi terorisme di lingkungan masyarakat. Mudah-mudahan ini menjadi kekuatan baru kita, Pak. Jadi kekuatan baru kita, vitamin baru kita, apakah mungkin juga di internal lingkungan kantor ibu bapak semuanya, atau di lingkungan kerja kita, atau di lingkungan masyarakat kita, yang kita bersama-sama bisa berkolaborasi untuk memelihara, menjaga negara dan bangsa kita dari pengaruh-pengaruh buruk ideologi terorisme. Senada dengan pernyataan tersebut, Dirut Pupuk Indonesia Bakir Pasaman berharap bahwa kerjasama ini dapat meningkatkan pencegahan tindak pidana terorisme di lingkungan kerja Pupuk Indonesia. Kami memandang perlu terselenggaranya kerjasama ini karena Pupuk Indonesia sebagai BUMN perlu meningkatkan peran sinergisitas pencegahan tindak pidana terorisme di lingkungan perusahaan maupun ANPER beserta seluruh cucunya, Pak. Jadi tadi ada 26 perusahaan. Kami tentunya ingin menciptakan lingkungan kerja yang baik, jauh dari teroris, dan juga tidak ada cikal bakal teroris. Dirut Pupuk Kaltim Rahmat Pribadi juga sampaikan bahwa Pupuk Indonesia akan secara aktif berupaya untuk berkontribusi dalam menjaga kesatuan NKRI. Tentu aksi terorisme menjadi sebuah perhatian khusus bagi kami karena itu bagian dari arahan Pupuk Indonesia untuk kita terus berupaya secara aktif menjaga persatuan dan kesatuan negara, kesatuan Republik Indonesia. Terorisme tentu menjadi pelajaran bagi kita semua. Seusai penandatanganan kerjasama, PT Pupuk Kalimantan Timur serahkan bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan bantuan psikologis, serta santunan kepada 4 penyintas anak di wilayah Kalimantan Timur. Diharapkan bantuan ini dapat mendukung masa depan para penyintas anak tindak pidana terorisme. Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar lakukan wawancara eksklusif dengan 2 media Jepang, yaitu Kyodo News dan NHK World Japan. Beliau sampaikan bahwa BNPT akan berfokus salah satunya pada program KTN yang bertujuan pada kesejahteraan ex-napiter atau mitra deradikalisasi sehingga nantinya dapat hidup mandiri secara ekonomi. (11 Oktober 2022) bertempat di Kabupaten Badung, Bali, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar lakukan wawancara eksklusif dengan 2 media Jepang, yakni Kyodo News dan NHK World Japan. Prosesi wawancara dilakukan jelang peringatan 20 tahun Bom Bali 1 pada 12 Oktober 2022 mendatang, guna menganalisa perkembangan penanganan terorisme di Indonesia pasca terjadinya peristiwa tersebut. Didampingi Direktur Kerjasama Bilateral, Brigjen Pol Kris Erlangga, kepada Kyodo News, Boy Rafli Amar sampaikan program deradikalisasi yang telah dilakukan sejak berdirinya BNPT 12 tahun yang lalu.
Salah satu programnya yaitu Kawasan Terpadu Nusantara atau KTN yang merupakan program deradikalisasi luar lapas. Beliau juga sampaikan program KTN berfokus pada kesejahteraan ex-napiter atau mitra deradikalisasi sehingga nantinya dapat hidup mandiri secara ekonomi. Di hari yang sama, Kepala BNPT juga lakukan wawancara daring dengan pihak NHK World News. Beliau sampaikan pentingnya meningkatkan kewaspadaan masyarakat dalam mencegah masuknya paham terorisme. Mengingat terjadinya peristiwa bom Bali 1 sebelumnya disebabkan oleh pelebaran sayap kelompok Jemaah Islamiyah ke Indonesia dan menyasar anak muda. Untuk itu dirinya paparkan 3 langkah upaya penanggulangan terorisme BNPT demi tingkatkan kesadaran masyarakat, yaitu kesiapsiagaan nasional, kontranarasi, dan deradikalisasi. Seluruh kegiatan ini merupakan implementasi dari konsep kerjasama Pentahelix, yaitu berkolaborasi dengan pihak media. Hal ini sekaligus menyoroti pentingnya peringatan bom Bali 1 sebagai pesan moral agar ke depan tragedi kemanusiaan seperti aksi terorisme tersebut tidak terjadi kembali. Kepala BNPT beserta jajaran menghadiri konferensi tingkat regional yang diadakan oleh BNPT, UNODC serta pemerintah Australia guna membahas permasalahan Foreign Terrorist Fighters pada 11 dan 12 Oktober 2022. Dalam sambutannya ia menuturkan pentingnya seluruh pihak agar meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai aksi terorisme lintas batas negara dan radikalisasi secara online. Perkuat kerjasama internasional dalam penanggulangan terorisme. BNPT bersama dengan United Nations Office on Drugs and Crime atau UNODC gelar kegiatan Regional Conference on Threat posed by foreign terrorist fighters and their local affiliates in Indonesia, Malaysia, and the Philippines di Kabupaten Badung, Bali. Dilaksanakan pada 11 hingga 12 Oktober 2022, kegiatan ini didukung oleh pemerintah Australia. Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar hadir dalam acara, didampingi oleh Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Irjen Pol Ibnu Suhaendra, Deputi Kerjasama Internasional Andika Krisnayudanto, Direktur Kerjasama Bilateral Brigjen Pol Kris Erlangga, beserta jajaran delegasi Indonesia dari Densus 88 Anti Teror Polri. Turut hadir dalam kegiatan yakni Mr. David Izadivar selaku Regional Program Coordinator Counter-Terrorism Program UNODC. Perwakilan pemerintah Australia, Warwick McFarlane selaku Commander Southeast Asia Australian Federal Police, serta dari delegasi Malaysia dan delegasi Filipina. Konferensi ini bertujuan untuk menganalisa pergerakan Foreign Terrorist Fighters atau yang disebut juga FTF melalui riset dan pertukaran informasi antar negara di kawasan Asia Tenggara. Dalam sambutannya, Kepala BNPT menyampaikan apresiasinya atas terpilihnya Indonesia sebagai co-host dalam konferensi ini. Berkaitan dengan isu FTF, ia ingatkan seluruh pihak agar tetap waspada terhadap pergerakan dan serangan terorisme secara berkelompok maupun individu, serta pentingnya penguatan kontranarasi guna mencegah radikalisasi online. It is certainly an honor for Indonesia to co-host this regional conference together with the UNODC. In Southeast Asia, it is worth to note that the influence of ISIL has receded. This is due to enhanced security and enforcement measures by countries in the region, particularly by the Philippines and Indonesia against affiliates of ISIL. Elder caution should be observed on the possibility of ISIL-inspired attack or lone wolf attack and the possibility of cross-border movement of terrorists from one state to another in avoiding enhanced measures. Menambahkan dirinya, Mr. David Izadivar sampaikan bahwa peran pemerintah sangat penting dalam meningkatkan arus pertukaran informasi lintas negara untuk menangani isu FTF. The importance of firstly raising awareness and secondly increasing the capacity of government officials to respond to the issue and enhance cross-border information sharing mechanism cannot be understated. My hope is that this conference can act
as an important step towards this goal, and I look forward to the presentation and discussion ahead this week. Sementara itu, Warwick McFarlane menuturkan bahwa penanganan terorisme dan ekstremisme di kawasan Asia Tenggara merupakan prioritas bagi pemerintah Australia. Working with our partners to address the ongoing threat of terrorism and violent extremist groups in Southeast Asia includes management of foreign terrorist fighters and remains a high priority for the Australian government. Konferensi ini terbagi dalam 14 sesi, diantaranya fenomena kemunculan FTF, peran perempuan dalam isu FTF, serta tren kasus FTF usai pandemi COVID-19. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penanganan permasalahan FTF, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar terima kunjungan kerja dari pemerintah Australia pada 12 Oktober 2022 di Denpasar, Bali. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas terkait kerjasama penanggulangan terorisme, salah satunya The Aqaba Process. Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar terima kunjungan kerja dari pemerintah Australia pada 12 Oktober 2022 di Denpasar, Bali. Turut hadir mendampingi Kepala BNPT, Sekretaris Utama BNPT Maijen TNI Dedi Sambowo, Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi Maijen TNI Nisan Setiadi, Deputi Kerjasama Internasional Andika Krisna Yudanto, dan Direktur Kerjasama Bilateral Brigjen Pol Kris Erlangga. Dalam pertemuan ini, pemerintah Australia diwakili oleh Wakil Menteri Luar Negeri Tim Watts, Duta Besar Australia untuk Indonesia, Her Excellency Madam Ambassador Penny Williams, Penasehat Wakil Menteri Luar Negeri Louisa Buckner, dan Sekretaris Utama Kedubes Australia, Ellen Henshaw. Kedua belah pihak membahas terkait kerjasama penanggulangan terorisme, salah satunya di Aqaba Process. Di Aqaba Process merupakan inisiatif dari Saudi Arabia kepada seluruh negara dan pemangku kepentingan untuk melakukan koordinasi dan penguatan keamanan dan militer, serta pertukaran informasi demi mencegah terorisme secara menyeluruh. Nantinya pada November 2022, Indonesia dan Australia akan bersama menjadi co-chair dalam Aqaba Process High Level Tech Meeting on Southeast Asia di Bali. Selain itu, kedua negara turut membahas dukungan Australia terhadap penanggulangan terorisme dan ekstremisme di Indonesia melalui mekanisme Australia-Indonesia Partnership Justice serta pengamanan kegiatan G20 mendatang. Tepat pada 12 Oktober 2022, BNPT Densus 88 beserta instansi pemerintah, aktivis, dan juga keluarga korban berkumpul di Kabupaten Badung, Bali dalam rangka memperingati 2 dekade peristiwa bom Bali 1. Pada acara bertajuk Harmony in Diversity, Kepala BNPT nyatakan kesiapannya dalam memberikan dan dukungan dalam pemenuhan hak dan kebutuhan bagi para korban terorisme. Dua dekade sudah peristiwa mencekam pernah terjadi pada 12 Oktober 2002 lalu. Kejadian ini menewaskan sekitar 202 orang dan ratusan lainnya luka-luka akibat peristiwa 3 ledakan bom bunuh diri. Meski masih meninggalkan duka, Bali yang penuh toleransi dan keberagaman telah kembali seutuhnya. Diperingati pada setiap tahunnya untuk menghormati para korban dan penyintas, acara peringatan bom Bali 20 tahun kali ini diikuti lebih dari 300 peserta, tepat pada 12 Oktober 2022 di Kabupaten Badung, Bali. Turut hadir dalam kegiatan BNPT, Densus 88 Anti Teror Polri, Irjen Pol Martinus Hukom, aktivis Nahdlatul Ulama Yeni Wahid, sejumlah perwakilan dari instansi terkait, keluarga korban dan penyintas, tokoh masyarakat bersama pihak kepolisian dari Australia dan negara lainnya. Dalam acara peringatan ini, kegiatan dibagi ke dalam 3 sesi, yakni Peace Program, Reunion Program, dan Commemoration Program. Pada rangkaian kegiatan yang pertama, para peserta berkumpul di area Pantai Marusaka guna menyaksikan sejumlah prosesi acara peringatan bom Bali 1.
Usai saksikan tarian barong, para peserta secara seremonial melepas liarkan 100 ekor tukik dan 100 ekor burung merpati sebagai lambang kehidupan, kebebasan, dan juga keseimbangan yang berarti, agar sesama manusia dapat saling menghargai kehidupan bermartabat dan ke depan tidak terjadi lagi tragedi kemanusiaan yang merampas hak hidup orang lain. Rangkaian acara dilanjutkan dengan kegiatan sesi berikutnya, yaitu acara bertajuk Harmony in Diversity, peringatan Bom Bali 1, yang dihadiri oleh Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar beserta jajaran, Menteri Dalam Negeri, Jenderal Purnawirawan Tito Karnavian, jajaran pemerintah daerah Provinsi Bali, tokoh masyarakat, para keluarga korban, penyintas, dan perwakilan pemerintah dari sejumlah negara. Di kesempatan ini, Kepala BNPT nyatakan kesiapannya dalam memberikan dukungan dalam pemenuhan hak dan kebutuhan bagi para korban terorisme. BNPT stands ready to protect and support and assist victims of terrorism on their families. BNPT, together with our partner, will advance the right and needs of the victims. Moreover, the government continues to provide the necessary medical assistance, psychosocial and psychological rehabilitation to the victims and survivors, as well as alms to the victim's family who passed away tragically. Menambahkan Kepala BNPT, Wakil Gubernur Bali, Cokorda Oka Arta menyampaikan harapannya agar pemberantasan terorisme menjadi prioritas utama bagi negara Indonesia. I strongly believe that the effort of prevent and to eradicate the act of terrorism must become the highest priority agenda for the government of Indonesia for the sake of protecting the livelihood of all Indonesians. I hope this event will bring peace for us and we can work together as friends and family today. Prosesi acara dilanjutkan dengan mobilisasi oleh peserta ke lokasi tempat terjadinya peristiwa yang dikenal dengan Monumen Bom Bali, terletak di Jalan Legian. Di hadapan ratusan orang dari berbagai negara, Kepala BNPT beserta jajaran pejabat lakukan peletakan bunga di area tugu peringatan, diikuti penyalaan lilin dan doa bersama lintas agama. Prosesi penghormatan diharapkan menjadi momentum agar kejahatan terorisme sepenuhnya diberantas dan sebaliknya benih-benih perdamaian dan toleransi dapat tertanam di dalam diri setiap masyarakat. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saksikan terus BNPT Update dengan mengunjungi website kami di www.tv.bnpt.go.id serta YouTube channel kami di BNPT TV. Dan jangan lupa untuk download aplikasi BNPT TV Channel di Play Store Anda. Saya Indira Dewi, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, salam damai dan salam Indonesia Satria.